Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Gumilang, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Veteran Jakarta angkatan 2022 yang kali ini berkesempatan menjadi moderator podcast Tugas Kelompok Pemikiran Politik Indonesia. Di sini udah ada dua orang narasumber yang akan menemani diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Syahrani. Beliau adalah salah satu anggota dari Indonesian Center of Environmental Law atau ICEL. Ada juga teman seangkatan kami dari ilmu politik juga, angkatan 2022, Mas Cipta Damai Arya Cudu. Sebelumnya, gimana Kak kabar Kak Syahrani? Lagi sibuk apa Kak? Ya, halo teman-teman, makasih udah diajak diskusi. Kalau aku sekarang sebenarnya lagi sibuk kerja aja sih, karena kebetulan isu perubahan iklim lagi, kan aku sendiri di ASL emang mengerjakan isu perubahan iklim gitu ya. Dan sekarang lagi ada beberapa inisiatif kawan-kawan masyarakat sipil yang lagi gerak gitu. Jadi salah satunya misalkan kayak Undang-Undang Keadilan Iklim, terus di sisi lain ada transisi energi lewat JETP dan juga ETM. Jadi kurang lebih aku lagi mengerjakan dua isu itu aja sih. Cukup sibuk juga ya Kak. Gimana Kak? Lumayan. Tapi sehat ya Kak? Ya, sakit-sakit dikit lah. Oke, kita ke uh, narasumber satunya lagi ada Mas Cipta. Gimana Mas Cipta kabarnya? Alhamdulillah, Bar. Sampai sekarang sehat. Nah, dan kesibukan, ya nggak sibuk-sibuk banget ya, masih kuliah. Nggak kayak Kak Sarani mungkin terlibat di ESL, lebih sibuk. Apalagi hari ini kan bertepatan sama Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, tanggal 5. Mungkin ada karnaval tadi, mungkin Kak Sarani ikut, makanya lumayan sibuk lah beberapa hari terakhir. Ada acara diskusi dan lain sebagainya kan. Rentetannya lumayan padat mungkin buat orang-orang yang ngurus isu lingkungan bahkan ini. Gitu sih, Bar. Oke, berarti narasumber kita dunia memiliki kesibukan yang uh, berbeda juga ya. Nah, sebelum kita mulai, jadi yang mau kita diskusikan hari ini temanya adalah green politik yang berasal dari pemikiran New Left. Uh, dengan dengan studi kasus yang dibawakan yaitu penggusuran hutan atau lahan hijau untuk penanaman kelapa sawit. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kasusnya, apa sih New Life itu? Jadi mungkin bisa saya terangkan sedikit. New Life itu menurut Irving Howe merupakan pemikiran yang berisikan gerakan-gerakan populer namun tidak terstruktur. New Life juga memiliki ajaran-ajaran atau doktrin yang fundamental. Pemikiran New Left sendiri hadir di tengah-tengah peradaban barat, khususnya Amerika dan beberapa negara Eropa, yang bersifat kapitalistik dan modern. Terjadinya pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yaitu sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang mengalami depresi ekonomi yang cukup berat. Kemudian Amerika Serikat berhasil terlepas dari situasi yang cukup sulit tersebut dan kemudian bangkit menuju fase kemakmuran ekonomi. Lalu hal ini yang menjadikan masyarakat Amerika Serikat pada saat ini menjadi masyarakat makmur di dunia. Dalam konteks masyarakat seperti itulah para kaum yang mengklaim dirinya sebagai New Left itu hadir. Nah, terus dari sisi historisnya, pemikiran New Left sendiri merupakan produk evolusionis historis pemikiran-pemikiran kiri yang berkembang sebelumnya di Barat. Kemudian New Left sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah kelanjutan dan kritik atau doktrin dari Old Left. Keduanya memiliki aliran Marxis. Nah, terus kalau ditanya apa hubungannya pada kasus hari ini, jadi Green Politic Theory adalah salah satu buah pemikiran atau gerakan yang berasal dari pemikiran New Left itu sendiri. Green Politic Theory itu aliran pemikiran politik baru yang berfokus pada hubungan
antara dunia, manusia, dan non-manusia. Di sisi lain, green politik teori juga dicirikan sebagai aliran yang berurusan dengan beberapa isu kontemporer seperti implikasi ekonomi dan politik dari perubahan iklim. Kemudian ada meningkatnya ketidaksetaraan global dan nasional, ada juga kemudian implikasi ekonomi dan politik dari perubahan iklim. Tadi itu kan udah green politik teori, ciri-cirinya salah satu udah disebutkan ya, ada perubahan iklim. Nah, menurut Kak Syahrani nih, apa sih penyebab utama dari perubahan iklim itu sendiri gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin perubahan iklim, kalau misalkan sesuai dengan yang tadi Akbar udah jelasin gitu ya, kalau dikaitkan dengan teori Kak, green mohon politik. maaf, Ya. belum on mic ya? Oh, halo? Udah Sudah Kak, kedengar belum? udah terdengar. Oh ya, oke. Ya, jadi kalau misalkan ngomongin perubahan iklim, kalau dikaitkan dengan green politik, ya pasti kita ngomongin soal perubahan iklim antropogenik. Jadi memang pada dasarnya perubahan iklim itu adalah fenomena alami gitu ya, yang terjadi di siklus bumi kita. Jadi memang untuk menstabilisasi kehidupan di bumi gitu, Bu, sebenarnya iklim itu memang senantiasa berubah. Tapi kenapa kemudian sekarang itu menjadi suatu isu yang sangat penting gitu ya, dianggap penting, dan kenapa kira-kira manusia gitu ya, masyarakat di bumi ini tuh sekarang sangat concern gitu terhadap isu itu. Nah, karena ternyata perubahan iklim yang saat ini kita alami itu jauh lebih cepat dibanding siklus yang sebenarnya gitu. Jadi perubahan ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada sebagaimana dia berjalan secara alami harusnya. Nah, kenapa bisa jadi lebih cepat? Ini laporan IPCC yang ilmuwan yang berkumpul untuk membahas soal perubahan iklim ini udah bilang kalau 98% penyebab perubahan iklim antropogenik ini adalah karena aktivitas manusia gitu. Jadi perubahan iklim yang kita akan bicarakan itu memang sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia dan apa yang kita lakukan gitu ya sebagai sekelompok orang dan sebuah peradaban lah gitu. Sebenarnya inti utamanya adalah dimulai semenjak ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi industri, dan akhirnya kemudian teknologi berkembang pesat dan kegiatan manusia, kemudian kegiatan ekonomi benar-benar bertumbuh gitu ya, karena pasca revolusi industri kita bisa memanfaatkan sumber daya alam lebih masif gitu, dengan lebih masif. Nah, salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan pasca revolusi industri itu adalah bahan bakar fosil kan, energi fosil, jadi batu bara, minyak, dan gas gitu. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini ternyata merilis karbon karena fosil ini kan ketika mereka ada di bawah gitu, di bawah tanah gitu terpendam, mereka itu sebenarnya menjaga gitu atau menyimpan karbon-karbon yang ada di dalam tanah itu. Jadi mereka tuh jadi kayak semacam wadah untuk menampung dan mengikat karbon-karbon itu. Makanya ketika mereka dibakar, mereka diekstrak dan dibakar, karbon-karbon itu terilis dan terkonsentrasi di atmosfer kita. Nah, ketika zat karbon ini maksudnya sebenarnya gas-gas rumah kaca ya. Gas-gas rumah kaca itu ada beberapa macamnya, tapi memang yang paling banyak dan paling dominan itu karbon dioksida gitu, CO2. Tapi sebenarnya di luar itu ada metana dan gas-gas lain. Nah, ternyata gas-gas rumah kaca yang dirilis dari pembakaran energi fosil ini kemudian dia berkumpul di atmosfer dan semacam membuat barrier gitu ya, membuat penghalang selimut baru gitu, yang membuat panas itu jadi terperangkap di situ. Jadi dia membuat lapisan yang memerangkap panas dan akhirnya meningkatkan suhu bumi. Nah, itulah yang pada akhirnya kita sebut sebagai pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan kelapa sawit, sama aja kayak bahan bakar fosil tadi. Apalagi kalau di Indonesia kan kasusnya kelapa sawit itu banyak kan di lahan gambut ya perkebunannya.
eh, gambut ataupun pohon gitu pada umumnya, hutan dan gambut itu mereka punya kemampuan yang sangat tinggi untuk menyerap dan mengikat karbon gitu. Apalagi lahan gambut ya. Gambut itu isinya kalau misalkan kita lihat itu karbon semua. Jadi makanya ketika eh, pohon ditebang, masa hutan ditebang, dia merilis karbon yang dia simpan gitu di batangnya atau di akarnya gitu. Kebanyakan di batang sih sebenarnya. Dia merilis karbon-karbon itu dan akhirnya karbon-karbon itu jadi terkonsentrasi di atmosfer, balik lagi, dan dia akan membuat barrier yang semakin tebal dan membuat bumi semakin panas gitu. Jadi kurang lebih kayak tanda aktivitas manusia dengan perubahan iklim, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa namanya, aktivitas manusia ini membuat panas yang dihasilkan sama matahari itu ya jadi terperangkap dan nggak dipantulkan secara utuh kembali gitu keluar bumi, karena dia panasnya justru jadinya terperangkap di atmosfer kita dan bikin suhu permukaannya makin panas. Terus bagaimana Kak dampak terhadap lingkungan sekitar seperti hewan, tumbuhan dan juga ekosistem lainnya Kak? Sebenarnya banyak ya, bahkan memang perubahan iklim ini nggak cuma mempengaruhi manusia gitu. Dalam konteks bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan standar hidup yang layak, tapi sebenarnya banyak pengaruh-pengaruh terhadap non manusia juga, makhluk hidup lain selain manusia. Nah, contohnya aja kayak laut gitu ya. Karena kan sebenarnya karbon sink kita nyebutnya, penyerap karbon itu paling ada dua lah yang paling besar, dan secara alami emang berfungsi untuk menyerap karbon-karbon itu untuk menstabilkan suhu buminya ya. Itu hutan dan laut gitu kan. Nah, dengan penebangan hutan yang masif gitu, misalkan untuk kelapa sawit atau misalkan fungsi-fungsi lain kayak energi biomasa gitu yang tidak direncanakan dengan baik, jadi secara masif itu akan meningkatkan beban penyerapan karbon yang ada di laut gitu. Jadi karena di bumi maksudnya di daratan kita udah kehilangan gitu ya kapasitas untuk penyerapan karbon itu, jadi beban penyerapan karbon jadi sangat besar di laut. Nah, dampaknya apa? Akan terjadi pengasaman dan peningkatan suhu laut gitu. Jadi lautnya semakin hangat gitu karena temperaturnya naikkan. Dan ini banyak implikasinya, terumbu karang pada mati, dan apa namanya, ikan-ikan juga susah migrasinya gitu, alur migrasinya terganggu dan bahkan mungkin nggak bisa lagi hidup di bagian laut tertentu karena suhunya udah mulai tinggi gitu. Dan kalau misalkan suhu di daratnya juga sama sih, maksudnya ada beberapa yang kemudian spesies yang mungkin bisa jadi punah karena rantai makanannya jadi terganggu karena perubahan suhu tadi kan. Ibaratnya kalau misalkan kalian pernah baca di buku SD atau SMP terkait revolusi industri itu, di Inggris dulu ada dua kupu-kupu atau serangga gitu yang kemudian warnanya hitam dan putih. Nah, yang putih ini kemudian punah gitu karena dia nggak bisa bertahan hidup dengan misalkan kondisi polusi udara yang tinggi akibat revolusi industri dan kegiatan industri lain gitu ya. Kira-kira kayak gitu juga. Jadi dampaknya akan berdampak pada ya survival rate dan misalnya proyek-proyek untuk mitigasi kayak pembangunan pembangkit listrik dan lain-lain itu juga sebenarnya ada impact-nya terhadap habitat hewan di darat gitu maupun di laut. Tapi kurang lebih memang itu sangat mempengaruhi keseimbangan alam kita karena kalau kita udah ngomongin iklim itu kan bagaimana kemudian nanti dia akan mempengaruhi cuaca, dia mempengaruhi tingkat kepanasan atau tingkat suhu lah, temperatur harian kita dan lain-lainnya. Itu juga mungkin berpengaruh sama survival rate nggak cuma manusia tapi juga hewan-hewan lain yang
sangat terdampak gitu, apalagi kalau misalkan rantai makanannya sampai terganggu. Kak, kemudian mungkin dari kita bicara kalau kita bicara pemerintah, apa sih Kak yang Kakak ketahui bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ini Kak? Ya, kalau kewajiban pemerintah sebenarnya banyak terkait perubahan iklim. Jadi kalau misalkan secara komitmen internasionalnya ya, kita punya beberapa perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Yang paling lama itu UNFCCC, itu adalah konvensi atau perjanjian internasional pertama terkait perubahan iklim. Ya di mana negara-negara sebenarnya pada intinya mereka bersepakat kalau perubahan iklim ini adalah suatu masalah yang memang harus ditanggapi dan diatasi gitu ya. Tapi upaya-upaya apa yang harus dilakukan itu baru muncul beberapa tahun setelahnya gitu. Jadi lewat protokol Kyoto, terus yang sekarang berlaku itu namanya Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Nah, pada intinya adalah kewajiban utama pemerintah terkait perubahan iklim itu kurang setidaknya ada 3. Kalau yang per negara ya, tapi kalau kita udah ngomongin politik global dan tanggung jawab secara internasional itu mungkin ada beberapa poin tambahan. Tapi setiap negara seenggaknya berkewajiban untuk pertama menurunkan emisinya sampai temperatur global berada di bawah 1,5 derajat. Jadi 1,5 derajat ini adalah batasan maksimal kenaikan suhu yang harus dicapai sama negara-negara di dunia. Kalau misalkan kita nggak mau dampak jangka panjang perubahan iklim itu nggak bisa dihentikan. Gitu. Jadi saintis ini udah bilang 1,5, kalau misalnya kita melampaui 1,5 itu, dampaknya itu nggak mungkin bisa dipulihkan lagi gitu. Jadi ya udah dampak itu akan terus semakin parah dari tahun ke tahun gitu. Nah, yang kedua adalah beradaptasi gitu ya, meningkatkan daya adaptif masyarakat, daya lenting dan resiliensi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang nggak bisa dicegah. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya perubahan iklim itu dampaknya nggak langsung terjadi sekaligus gitu ya, tapi memang prosesnya tuh lama dan bisa makan puluhan tahun waktunya. Jadi meskipun dampaknya belum termanifestasi secara utuh, tapi dampaknya itu mulai kerasa. Paling simpel adalah peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Nah, mungkin emang magnitudenya nggak sebesar gimana gitu ya, maksudnya nggak sebesar yang sampai memporak-porandakan orang. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di negara-negara luar lah, terutama di Indonesia juga mengalami itu. Jadi kayak selama 10 tahun terakhir bencana di Indonesia itu meningkat hampir 10 kali lipat gitu. Jadi kan ini menunjukkan adanya dampak yang mulai termanifestasikan kan. Dalam hal dampak ini memang tidak bisa dicegah dan emang akan termanifestasikan secara kecil-kecil. Tugas pemerintah adalah membantu masyarakat untuk beradaptasi gitu. Jadi ketika ada bencana atau dampak perubahan iklim yang termanifestasikan dalam skala kecil atau medium, masyarakat tuh nggak shock gitu. Jadi kerugiannya itu juga bisa diminimalisir, baik kerugian material maupun non material. Gitu. Jadi kemampuan adaptif ini yang sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah untuk ditingkatkan gitu ya, khususnya masyarakat di daerah yang paling terkena dampak, misalnya kayak pesisir gitu, masyarakat pesisir atau masyarakat yang nature dependent gitu. Jadi kehidupannya emang bergantung sama alam, kayak petani, masyarakat adat, masyarakat lokal gitu yang kehidupannya memang sangat bergantung ke siklus alam gitu. Dan yang terakhir itu sebenarnya pendanaan. Kalau kita ngomongin pendanaan itu memang konteksnya sebenarnya lebih ke global ya, karena kalau misalnya kita ngomongin pendanaan, seharusnya negara maju itu emang menyediakan pendanaan yang lebih banyak karena mereka punya utang ekologis lah, kita istilah utang ekologis atau utang iklim, di mana mereka udah karena imperialisme dan kolonialisme zaman dulu, mereka udah memanfaatkan apa namanya sumber daya waktu mereka ngejajah kita gitu. Jadi kita maksudnya negara berkembang itu masih dalam proses pertumbuhan dan proses meningkatkan kesejahteraan,
Nah, negara-negara maju yang sudah sejahtera ini, yang udah lebih dahulu menggunakan resource, harusnya mereka berkontribusi lebih baik dalam penurunan emisi maupun pendanaan ke negara-negara berkembang gitu. Nah, sejauh ini pemerintah ya udah punya target penurunan emisi, udah punya rencana adaptasi, tapi memang belum cukup ambisius dan belum cukup serius gitu untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi sebenarnya masih banyak ruang-ruang yang masih perlu diisi dan diperkuat sama pemerintah, mulai dari komitmen penurunan emisinya sendiri, sampai kegiatan-kegiatan dan target-target maupun kebijakan iklim lainnya gitu. Karena kita punya target, tapi ternyata banyak kebijakan di berbagai sektor gitu yang sebenarnya kalau dilakukan dia justru berkontribusi ke kenaikan emisi gitu. Jadi rencana ini nggak terimplementasikan dengan baik dan nggak terintegrasi ke semua lini pemerintahan gitu. Nah, kalau adaptasi juga dia masih berdiri sendiri, sedangkan sebenarnya adaptasi itu memang harusnya fokus ke kebutuhan masyarakat lokal dan terdampak. Jadi kita belum sampai ke sana juga. Makanya banyak program adaptasi itu misalkan masih sebatas bikin tanggul di pesisir. Padahal tanggul juga kalau misalkan banjirnya besar atau misalkan badainya besar ya hancur juga, masyarakat ujung-ujungnya tetap rugi gitu. Tapi masyarakat tidak dilatih untuk menjadi lebih resilient terhadap bencana yang terprediksi gitu akan terjadi dan kemungkinan nggak bisa dicegah. Tapi solusinya ya jangka pendek aja gitu. Padahal perubahan iklim itu kan akan termanifestasikan dalam jangka waktu yang lama ya, tadi seperti yang udah bilang. Jadi resiliensi itu memang harus dibangun dari sekarang supaya dalam jangka panjang masyarakat udah siap gitu ketika dia dihadapkan sama situasi-situasi darurat yang mungkin kita belum bisa prediksi. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Berarti 2 poin penting tadi Kak, pendanaan dan peningkatan usaha atau upaya-upaya dari pemerintah mungkin ya Kak. Iya, Nah, betul. kita mundur sedikit nih Kak. Berarti apakah green politik sudah bisa menjadi salah satu solusi yang gitu Kak untuk permasalahan-permasalahan saat ini? Kenapa? Apakah green politik sudah bisa menjadi solusi yang cukup gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini Kak? Ya, sebenarnya menurutku green politik itu memang ide yang bagus gitu dan perlu didorong ya lebih lanjut apalagi ketika kita ngomongin perubahan iklim. Kenapa? Karena green politik ini mampu gitu ya mendorong komitmen yang cukup konkret menurutku ketika kita merencanakan gitu ya kebijakan-kebijakan ataupun misalkan upaya-upaya terkait dengan perubahan iklim. Nah, sebenarnya salah satu permasalahan pemerintah kita sekarang ketika kita membicarakan progres menangani perubahan iklim di Indonesia adalah komitmen politiknya itu nggak ada gitu. Maksudnya ya ada tapi lemah, nggak kuat dan nggak cukup ambisius untuk Indonesia bisa tampil gigi gitu ya, kayak unjuk gigi kalau kita memang punya rencana yang konkret untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim. Ya contohnya banyak, contohnya banyak lah kenapa kita bisa bilang komitmennya itu rendah. Kita bisa dilihat dari segi regulasi, masih banyak regulasi yang sebenarnya berkontribusi ke perubahan iklim, menghasilkan kegiatan-kegiatan padat karbon gitu ya, seperti PSN, pertambangan mineral dan batu bara, gas, dan pertambangan minyak gitu ya, maupun ekspansi kelapa sawit, itu sebenarnya adalah justru kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca Indonesia gitu, karena sektor energi dan sektor hutan dan lahan itu mereka berdua aja dari 5 sektor yang ada di NDC Indonesia, cuma 2 sektor ini aja berkontribusi ke lebih dari 80% emisi Indonesia. Nah, ketika 2 sektor ini belum ada kebijakan konkret untuk bagaimana mereka kemudian beralih ke kegiatan dan moda produksi yang lebih berkelanjutan, dia akan terus-terus menjadi sektor yang menghasilkan emisi gitu. Dan emisi Indonesia akan terus tinggi mau berapapun targetnya gitu. Jadi targetnya juga belum tentu tercapai atau mungkin targetnya tercapai karena proyeksi dan modelingnya inflated gitu ya, dibesar-besarkan.
Tapi intinya di lapangan memang komitmen ini tuh belum ada, komitmen ini belum ditunjukkan gitu. Makanya ketika narasi green politik ini mulai dipopulerkan dan bahkan menjadi ideologi di posisi-posisi strategis gitu ya. Ini bisa mendorong komitmen-komitmen yang lebih kuat dan lebih konkret ketika kita menangani permasalahan perubahan iklim. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di nggak di berbagai sih, maksudnya ada beberapa negara gitu ya, khususnya negara yang least developed countries gitu, ataupun negara kepulauan gitu ya. Mereka itu pemerintahannya sangat lumayan kuat gitu ya ideologi green-nya. Jadi mereka bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang diadres untuk mengatasi perubahan iklim. Kalau misalkan negara maju ya contohnya EU, meskipun masih belum ideal gitu ya, tapi drive green politik di parlemen EU ataupun di negara-negara di Eropa, di beberapa negara di Eropa yang cukup progresif terkait perubahan iklim itu, misalkan undang-undang perubahan iklimnya, terus undang-undang tentang transisi energinya, itu benar-benar di drive sama green politik gitu. Jadi ideologi green politik inilah yang kemudian pada akhirnya mendorong pembaruan hukum yang lebih konkret ketika kita mengatasi masalah perubahan iklim. Cukup cukup jelas sih penjelasan dari kakak tadi, menarik juga. Nah kak, jadi sekarang ini saya mau memberi kesempatan untuk teman-teman yang akan ingin menanggapi atau ingin bertanya terkait penjelasan kakak tadi. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Oke, mungkin boleh dari aku duluan. Perkenalkan, nama aku Putri Ayu Zara Dewi dari tim penanggap bersama dua rekan aku yaitu Nashwa Rahma dan Astri Kusuma. Jadi aku pertama mau tanya eh, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan green politics untuk mengatasi perubahan iklim ini, Kak? Terima kasih. Maaf, pertanyaannya bisa diulang? Boleh, boleh, boleh. Jadi, aku mau tanya, tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan Oh, kebijakan oke. green politics untuk mengatasi perubahan iklim ini apa aja? Thank you. Iya, mungkin ini kalau misalkan mau maksudnya jawaban yang mendalam itu kayaknya panjang ya. Tapi kalau dari pengalamanku sendiri sih di advokasi kebijakan memang tantangan utamanya itu adalah eh, apa ya? Mungkin eh, belum kuat aja sih, apa ya? Maksudnya belum belum terlalu mainstream gitu narasi soal green politik ini di kalangan orang-orang. Nah, eh, maksudnya ya itu kalau aku bisa bilang ya orang-orang yang ngikutin isu ini aja mungkin yang paham dan misalkan menganut ideologi itu gitu dalam dalam mindsetnya dia gitu. Dan kalaupun ada sekelompok orang yang menggunakan ini, jumlahnya sangat sedikit yang duduk di posisi-posisi strategis. Ya kalau misalkan teman-teman lihat juga apa namanya, sekarang tuh yang duduk di bangku-bangku atau di posisi-posisi strategis pasti memang yang apa ya istilahnya ya politiknya macam-macam lah, tapi maksudnya mereka tidak mempunyai nilai atau tujuan untuk mencapai sesuatu yang berkelanjutan lah intinya gitu. Jadi kalau misalkan aku cuma ngomongin soal kayak vested interest ya berbagai macam ideologi politik itu pasti ada juga gitu yang tujuannya ke sana. Jadi eh, politiknya itu macam-macam, tapi sayangnya memang hambatan dari green politik ini adalah orang yang punya
orang yang punya ideologi green ini nggak duduk di bangku-bangku strategis gitu. Jumlahnya sangat sedikit dan pada akhirnya kalah sama mayoritas gitu ya dengan sistem kita yang sekarang. Jadi ujung-ujungnya dia akan selalu kayak tertinggal gitu. Kalau misalnya kita ngelihat, contohnya kalau misalnya di Amerika ya, di Amerika sih sebenarnya nggak ada partai yang anut green politik. eh Maksudnya green politik yang 100% green politik itu nggak ada, tapi yang punya visi mendekati green politik tuh adalah. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana proses deliberasi Amerika sampai bisa mengeluarkan satu undang-undang yang cukup landmark gitu ya, namanya Inflation Reduction Act, KIRA gitu. Itu butuh orang-orang yang jumlah orang yang besar gitu ya, yang duduk di parlemen yang seenggaknya sepakatlah dengan ideologi ini gitu, supaya undang-undang itu pada akhirnya bisa pass dan bahkan disetujuin sama yang konservatif lah gitu. Jadi kalau di Indonesia problemnya itu emang sedikit banget orang yang punya ideologi green duduk di bangku pengambil keputusan gitu ya. Dan ini nggak cuma di parlemen, maksudnya nggak cuma dalam kasus parlemen, tapi posisi-posisi teknis kayak menteri ataupun kepala-kepala badan tertentu yang berkaitan dengan perubahan iklim, kayak misalkan Dewan Energi atau BNPB, dan bahkan saintis gitu ya. Saintis di Indonesia ini nggak boleh punya ideologi. Itu sebenarnya yang menurutku juga salah, karena kalau aku sih maksudnya sebagai orang yang kerja di bidang riset juga ya, justru maksudnya ideologi itu menjadi bahan berpikir kita bersama gitu untuk mengembangkan ide-ide lain yang bisa didalemin gitu. Nah sayangnya di Indonesia memang peneliti ini nggak boleh, seakan-akan nggak boleh punya ideologi politik gitu ya ketika mereka melakukan riset. Makanya risetnya cenderung bias, bukan bias ya, tapi risetnya tuh boleh punya ideologi tapi nggak boleh yang bertentangan dengan apa yang dianut sama pemerintah sekarang lah. Jadi kayak ideologi itu harus mengikuti status quo. Makanya sainsnya nggak berkembang dengan pesat gitu. Jadi sainsnya itu satu arah gitu, nggak ada proses saling uji data dan segala macam, itu nggak ada di Indonesia model-model kayak gitu. Terus ya bias udah jelas ya, dan cenderung repetitif. Karena ya terbatas aja apa yang dirisetin itu, dan kalaupun kita bisa misalkan ngerisetin yang terkait ini nggak sedalam itulah pembahasannya kalau misalkan kita bandingkan sama debat-debat akademis gitu ya, baik di bidang saintis maupun di humaniora terkait dengan suatu ide untuk mengatasi perubahan iklim, itu debatnya nggak sedalam itulah. Kalau misalnya kita lihat di luar negeri kan, contohnya salah satu manifestasi dari ide green politics ini kan misalkan kayak degrowth gitu ya, yang cukup ekstrim lah ininya, contohnya degrowth atau misalkan Green New Deal yang cukup moderat gitu. Nah, debat nih barang dua di luar negeri itu sangat dalam lah gitu penjelasannya, debatnya. Kayak degrowth, gimana caranya degrowth dan mekanismenya seperti apa antitesanya terhadap misalkan ekonomi mainstream modern gitu. Begitu. Nah, tapi diskursus itu tuh nggak ada di di Indonesia. Jadi tadi dua faktornya, orang yang nggak duduk di posisi strategis, di dunia akademis juga orang nggak banyak ngomongin hal ini karena dunia sains di Indonesia itu cenderung dibatasi gitu ya kalau menurutku sekarang. Dan bahkan ini terjadi juga di kampus gitu. Jadi kayak ya mungkin karena kalian belajar ilmu politik, jadi kalian ngebahas ini ya. Kalau misalkan aku kan anak hukum nih, mana ada di hukum ngebahas soal green politik gitu. Jadi padahal hukum itu kan sangat erat gitu ya kaitannya dengan politik, karena apa ideologi kita itulah bentuk produk hukum yang akan dibikin gitu kan. Jadi politik ini kan maksudnya berkaitan dengan interest lah gitu, dan apa interest kita ya itulah yang akan dimanifestasikan dalam suatu produk hukum gitu. Tapi ya seakan-akan hukum itu nggak ada bias,
hukum itu adil dan lain-lain. Padahal sebenarnya di realita ya hukum itu nggak ada yang adil gitu. Hukum itu adil menurut ideologi masing-masing lah gitu kan. Jadi yang dicari itu adalah middle ground-nya gitu kan. Yang setidaknya nggak membuat ada orang yang worse off. Nah, jadi di pendidikan tinggi juga kita nggak dibebaskan untuk memilih membahas suatu perspektif itu dari segi ini loh, dari segi ini loh. Jadi ya intinya adalah dunia akademis itu juga memperpanjang status quo yang sekarang terjadi, dan green politics itu kan sebenarnya kayak aliran baru lah ya, bisa dibilang sebenarnya nggak baru-baru banget sih, cuman aliran yang nggak mainstream lah kalau misalkan kita ngelihat kondisi politik di Indonesia sekarang gitu. Jadi dia juga memblokade aliran yang nggak mainstream ini untuk masuk ke dalam diskursus hari-hari masyarakat Indonesia. Itu tantangannya kalau menurut aku. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman saya yang lain, penanggap 2 sama 3 mau Yuk, bertanya. mungkin gue Ya, pengen menanggapi sedikit dari pertanyaan lu, yuk. oke boleh. Sorry ya tadi pas giliran pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mungkin gak banyak bicara karena niatnya mungkin awalnya ingin menambahi jawaban-jawaban dari Kak Syarani, cuman jawabannya udah bagus dan sangat-sangat lengkap ya, jadi ya udah dilewatin aja. Nah, ngomongin kaitan green politik dan penerapan green politik dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan sebenarnya menarik. Ya, green politik itu bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebuah landasan ketika pemerintah ingin mengambil atau apa memutuskan membuat sebuah kebijakan-kebijakan terkait lingkungan, karena green politik bicara soal green ecologism. Dia juga bicara sebenarnya bukan hanya sebatas ekologi hijau. Green politik bicara soal social justice, grassroots democracy. Nah, social justice ini kan menarik juga belakangan nih, ketika masyarakat atau aktivis lingkungan bicara soal isu-isu lingkungan, mereka banyak belakangan yang gue lihat menggaungkan tentang isu-isu undang-undang keadilan iklim. Ini kan berkaitan juga sebenarnya dengan green politik teori ya, di mana ada social justice di situ. Jadi sebenarnya green politik menarik untuk dijadikan salah satu landasan lah ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan lingkungan. Nah, buat tantangannya mungkin ya ada tantangan-tantangan internal lah di pemerintahan yang ya membuat pemerintah rada-rada sulit ketika ingin menerapkan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu lingkungan. Mungkin gitu sih, yuk. Oke, thank you Cipta. Mungkin teman-teman saya yang mau bertanya atau menanggapi. Boleh, saya izin tanya juga ya, Kak. Kalau menurut Kakak, apa aja sih yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda buat mengatasi isu perubahan iklim ini, Kak? Siapa yang yang mau jawab? Ya mungkin aku sedikit aja kali ya. Sebenarnya menurutku peran penting anak muda kan ya, orang muda lah, orang muda bukan anak muda. Peran penting orang muda itu sebenarnya sekarang yang paling krusial menurutku adalah suaranya sih. Jadi gimana caranya green politik atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya progresif dan benar-benar mengadres perubahan iklim ini bisa menjadi topik sehari-hari yang dibahas sama orang-orang dan dipahamin sama orang-orang awam yang bahkan nggak tahu atau bukan misalkan lulusan teknik, lulusan ekonomi, lulusan MIPA yang ngomongin soal perubahan iklim. Gimana ini bisa jadi suatu isu yang benar-benar organik gitu menurutku. Orang muda ya, nggak terbatas sama mahasiswa. Orang muda itu ahli banget lah di situ. Apalagi maksudnya dengan segala channel, dengan segala saluran yang ada dan kita punya sekarang, meskipun nggak memungkiri di beberapa daerah akses informasi itu sangat terbatas gitu ya. Dan ini juga harus dipikirkan juga sih sama kita gimana caranya informasi itu bisa sampai ke bahkan ke daerah yang paling jauh. Karena apa ya?
kalau menurutku orang muda itu ya namanya juga ada dua alasan lah seenggaknya menurutku, karena ya kita masih muda dan kita masih boleh salah. Jadi ya nggak ada salahnya lah bersuara, toh itu juga gratis gitu kan. Dan maksudnya ketika kita masih muda, justru masih disitulah kita masih punya semangat yang masih tinggi dan masih punya mindset yang sangat idealis gitu. Jadi dan maksudnya anak muda kan jumlahnya banyak ya, dan akan semakin banyak gitu kalau dalam konteks Indonesia. Jadi kita juga punya basis massa yang besar gitu untuk kemudian menyebarkan ide-ide ini ke orang-orang lain gitu. Ya, terus yang kedua adalah karena ya orang muda itu adalah orang yang akan nanggung semua dampak-dampak yang terjadi hari ini. Kalau misalkan ya anak muda, misalnya orang-orang muda yang sekarang itu diem aja, itu sama aja kayak kita memberikan masa depan kita menjual masa depan kita ke orang-orang yang sebenarnya juga pertama nggak akan hidup di masa depan, belum tentu mereka masih hidup di masa depan, dan yang kedua belum nggak benar-benar paham gitu kebutuhan kita tuh apa. Oleh karena itu jadi keterwakilan suara dan kepentingan orang muda itu sebenarnya penting banget untuk ada dalam pengambilan kebijakan, apalagi terkait perubahan iklim. Karena ya para pembuat kebijakan yang sekarang duduk di kementerian, duduk di parlemen, bapak dan ibu itu dalam 20-30 tahun lagi, pertama mereka udah nggak akan menjabat, yang kedua ya mungkin bisa jadi udah nggak merasakan lagi gitu, karena mereka udah nggak di sini. Jadi yang pasti akan merasakan itu kita-kita sekarang gitu, yang masih 20-an ke bawah itu udah pasti ngerasain dampak perubahan iklim. Dan ini juga ada di laporan IPCC gitu. Jadi kayak generasi kita ini dalam sampai ya pertengahan abad ke-21 dan seterusnya, itu kitalah yang paling akan merasakan kenaikan suhu, di mana sampai kita nggak bisa keluar, kelangkaan pangan, susah kita makan, kita mungkin barangkali belum tentu bisa makan 3 kali sehari kayak kita sekarang, dan sekarang aja 3 kali sehari itu adalah luxury gitu kan. Gimana nanti kalau misalkan perubahan iklim benar-benar termanifestasikan. Makanya suara itu penting sih, apalagi kalau misalkan di Indonesia melihat dinamika sosiologis yang terjadi di Indonesia ya beberapa tahun ke belakang. Suara itu meskipun gratis, ternyata dia barang yang mahal gitu di dalam situasi masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi basis massa yang besar itu akan mengenerate power yang kemudian membuat kita punya bargaining position secara politis sama pembuat kebijakan. Jadi itu sih menurutku peran penting orang muda bersuara. Oke, mungkin dilanjutin dari saya, tim penanggap, yang mungkin bisa dijawab nanti sama Kak Syarani atau Cipta. Jadi sebenarnya pertanyaan saya kayak agak cukup tricky, kayak sebenarnya gimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat gitu dalam dalam menanggapi perubahan iklim ini gitu. Karena mungkin udah dilakukan beberapa upaya, cuman belum terlihat lah, atau mungkin belum optimal. Jadi sebenarnya cara yang paling efektif itu seperti apa? Kayak gitu. Makasih. Cipta mau jawab duluan atau? Boleh Kak, boleh. Saya Oh ya. duluan. Kalau ditanya ya yang efektif ya sebenarnya kalau ada cara yang efektif udah jelas digunakan dari dulu. Cuman mungkin ya belum menemukan cara yang efektif. Tapi beragam ya selama ini cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat, oleh LSM, oleh pemerintah untuk membuat orang-orang lebih aware terhadap isu lingkungan. Nah, cuman yang jadi masalah terkadang masyarakat mungkin kurang peduli dengan isu lingkungan atau tidak mengerti karena mereka kadang mau mencoba mengerti, tapi gua ngelihat ya kadang-kadang ada beberapa aktivis atau beberapa orang yang ingin menggaungkan isu lingkungan itu menggunakan terminologi yang justru membuat masyarakat yang mencoba ingin memahami ini sulit untuk paham. Jadi mereka mau belajar, mereka mau mencoba mengerti tentang isu lingkungan, tentang climate change dan lain sebagainya, melihat terminologi-terminologi yang apa nih artinya, bingung nih, nggak ngerti. Jadi ujung-ujungnya minat mereka untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk mengerti, memahami itu diurungkan niatnya. Nah,
ini jadi tantangan ya ke depannya ya. Bagaimana ya segala elemen lah masyarakat mau entah itu LSM pemerintah untuk dapat mengatasi atau membuat lebih banyak orang paham tentang isu-isu lingkungan. Mungkin kalau gue ngelihat ya, media pers itu memiliki peran yang besar, media-media massa, media konvensional TV dan lain sebagainya. Nah, sekarang gue ngelihat jarang banget media-media yang menginformasikan isu-isu lingkungan. Ya mungkin ada, cuman nggak banyak, nggak seperti media-media memberikan isu-isu politik dan lain sebagainya. Mungkin ini jadi tantangan ke depannya ya. Ya walaupun jujur mungkin gue memahami ya kenapa media itu terkadang nggak memberitakan isu-isu lingkungan karena mungkin ya kembali lagi masyarakatnya belum banyak yang peduli. Jadi ya media sebagai sebuah industri mereka ingin mencari klik, ingin mencari view untuk meraih keuntungan. Akan tapi dengan membawa isu lingkungan mungkin masyarakatnya yang kurang paham tadi kurang tertarik dengan isu-isu lingkungan jadi memilih untuk membawakan berita-berita lain. Nah, ini akan jadi tantangan ya buat segala elemen. Jadi ya mungkin solusi yang efektif buat kebanyakan orang eh, bisa lebih aware terhadap isu lingkungan belum tahu apa sekarang, cuman ya alangkah baiknya kalau kita sama-sama ya terus menggaungkan tentang isu-isu lingkungan sih, gitu. Mungkin selanjutnya Kak Syarani. Aku sepakat banget sama yang disampaikan sama Cipta. Eh Sebenarnya menurutku nggak ada solusi yang one fits all gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal gerakan organik, satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain pasti beda gitu pendekatannya. Karena namanya ya sama aja gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal kebutuhan dan kepentingan orang-orang, pasti ya satu kelompok masyarakat dengan yang lain beda gitu. Jadi kita nggak bisa pakai satu strategi yang sama buat semuanya. Nah, eh, tapi yang jelas adalah kalau dari aku sih melihatnya strategi komunikasi yang paling penting itu adalah kita membuat itu jadi relatable gitu. Nah, relatable-nya kan konteksnya beda-beda. Kalau misalkan kayak kayak kita nih yang di urban gitu ya, eh, misalkan kayak climate change dan kopi, climate change dan transport urban, climate change dan perumahan gitu, karena kan salah satu isunya polusi udara dan lain-lain. Jadi hal-hal yang memang identik gitu dengan masyarakat urban gitu kan. Masyarakat urban kan pasti identiknya dengan perumahan, transport atau mobilitas gitu kan. Terus kayak pekerjaan dan apa namanya temperatur itu kaitan sama mobilitas. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak petani ya udah jelas beda dong. Pasti yang kita omongin, kita nggak ngomongin lagi soal misalkan Transjakarta, mobil pribadi. Kita nggak ngomongin lagi soal apa namanya kebutuhan housing gitu. Kita nggak lagi ngomongin itu karena mereka justru bisa jadi permasalahannya lebih konkret. Musim yang udah ganti dan nggak bisa diprediksi, intensitas misalkan kekeringan dan lain-lain. Jadi eh, bagaimana perubahan iklim ini di frame untuk menjadi relatable mungkin dengan targeted groups-nya. Dan itu tentunya harus dikemas dengan gimana caranya itu bisa dipahamin sama orang yang sangat awam gitu. Jadi orang yang bahkan nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu itu bisa mengkaitkan itu semua. Karena kalau misalkan kita nggak mensimplifikasi, bukan mensimplifikasi, tapi membuat itu semua menjadi relatable dan mudah dipahami, orang nggak akan tertarik dan nggak akan jadi penasaran. Uh, ya mungkin itu sih. Dan tadi ya penting juga sih apa media itu memang sebenarnya salah satu kunci untuk menyebarluaskan terkait ide-ide perubahan iklim dan dorongan-dorongan terkait perubahan iklim juga. Cuman ya memang karena masyarakat juga belum buy-in narasi perubahan iklim gitu ya. Jadi maksudnya nggak seintens itulah media mengabarkan itu. Butuh kayak komitmen dan komitmen nggak cuma bisnis uh, untuk benar-benar bisa dedicated. Nih satu media punya standing point yang
clear gitu kan. Misalkan kalau di luar negeri, Guardian itu kan dia clear banget standingnya, dia memang nggak mau memberitakan apapun terkait fossil fuel, maksudnya memberitakan yang narasi yang pro fossil fuel, dan emang menjadikan climate change atau ya environmental degradation sebagai salah satu main point dan highlight dari brand mereka gitu kan. Nah, tapi ya itu karena di Guardian kan memang audiensnya global, dan sebenarnya memang secara global narasi perubahan iklim ini udah berkembangnya pesat banget dibanding 10 tahun yang lalu gitu. Tapi kan kalau di Indonesia memang kasusnya agak beda, dan ya balik lagi itu memang harus pemahaman itu harus organik supaya membekas. Karena kalau misalkan pemahaman itu dibikin menjadi sesuatu yang sifatnya kayak populis aja, ya udah ketika masanya selesai orang akan selesai gitu. Tapi kan perubahan iklim itu kan bertahun-tahun, berdekade-dekade, dan bahkan berabad-abad gitu jangkanya. Jadi harus organik dan catering ke kebutuhan targeted groups-nya itu seperti apa gitu. Makanya tadi ya mungkin itu evaluasinya ya, karena maksudnya itu evaluasi aku yang ikut gerakan juga sama teman-teman yang lain, karena banyak kan gerakan itu isinya ya kayak kita gitu kan, urbanis, terus kesannya kita kayak mendikte petani, mendikte nelayan gitu. Padahal kita juga kalau misalkan kita ditanya soal kondisi mereka, kita juga belum tentu tahu gitu. Jadi emang perlu ada assessment juga dari kita sebelum kita menjalankan misalkan kampanye atau misalkan edukasi. Kebutuhan mereka apa, isu yang paling mereka concern apa, dan bagaimana ya isu itu menjadi relatable gitu. Maksudnya aku nggak terdampak secara gimana-gimana karena ya aku tinggal di kota. Tapi uh, membuat isu itu menjadi relatable dan seakan-akan itu adalah pengalamanku sendiri, membuat aku menjadi lebih aware. Oh, ternyata in long run ini sangat akan mempengaruhi hidup gue gitu. Jadi I have to do something gitu. Jadi, kayak gitu kurang lebih. Terima kasih ke Kak Syarani sama Cipta atas jawabannya. Mungkin udah cukup ke diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kesimpulannya dari diskusi kita kali ini adalah perubahan iklim adalah hal yang nyata terjadi saat ini. Kita pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk menanggulangi perubahan iklim ini agar tidak lebih memburuk lagi ke depannya gitu. Untuk itu, saya selaku host dan moderator dari podcast ini mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya Kak Syarani dan rekan-rekan semua. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para seluruh teman-teman yang telah hadir dan bertanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut juga tadi terjawab dengan baik ya. Oke, terima kasih teman-teman udah diajak diskusi, sukses terus.